Kan hasil pertama ini. Ini hasil pertama ya. Ladies and gentlemen, CEO atau owner dari Beyond Combat. Joshua Marcelo. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Lu kenapa kejam ke gua kontol? Halo. Dia doang. Ya. Basah anak anda. Sofa baru dicuci. Ayo kita ngepel. Energinya sangat-sangat sama ya sama kita ya. Ini kok kamera banyak banget ya? Hah? Iya. Ya! Iya! Ya, silakan siapa yang bisa samain energinya silakan. Makasih ya, Bang. Botak. Duduk. Siap, sehat. Alhamdulillah. Iya! Nah, samain deh. Bang. Kok dia lemes sih? Siapa? Ini. Kenapa Hah? Kenapa dia? Apaan? Gak ada gua maraton anak alkohol. Banyak ngomong sama Selos nih, ntar. Beyond Combat diundang gua komentator tapi nggak pernah diundang lagi. Enggak, ini siapa yang kenapa dia di sini? Siapa yang mengizinkan dia di sini sih? Siapa sih? Dia datang, minum ngoceh dari siang. Hilang, Selos datang dia masuk. Gak ada gua diselimut coy ngentot. Gak ada, udah ngobrol. Ada dua orang gila. Gua sebelum ikut deh. Aduh, sorry. Tapi keren banget lu menurut gua. Apanya? Marathon season 3. Boleh? Nggak boleh, masa nggak boleh? Kan ini acara lu pada ya? Tapi kan gitu kan kita menghargai bintang tamu. Siapa yang bintang tamu bikin lu nggak nge-vape sama ngerokok? Andrew, baby Andrew. Kayak Sora? Iya, Eswa, kita itu nggak? Oh iya, enggak juga. Keren ya? Lu berarti menghargai tamu banget ya? Iya. Tapi banyak orang yang nggak ngehargain gua. Wah. Sono lagi ya. Contohnya? Lihat langsung. Ini nggak bisa disapu. Oh gitu. Nggak bisa disapu ya. Jangan ya. Live ya? Udah. Live. Gua lupa ini lu. Gua lupa ini Selos. Ayo dong. Gua lupa ini Selos. Sorry. Ya udah. Nggak standar lah. Congratulations udah punya baby. Yeay! Selamat. Namanya? Namanya Ilya Graceo Mulyardo. Artinya? Ilya itu kayak Elia, Nabi Elia. oke. Elia, oke. Elia. Artinya my God is Yahweh. Kalau Graceo itu grace kan artinya berkat. Berkat. Ditambahin CEO. Graceo. Berkat menjadi pemimpin gitu. Kayak Bretisan gitu. Anak berani. Graceo. Kenapa harus kayak gitu? Grace. Calon CEO. Ya, berkat menjadi pemimpin gitu. Mas. Mulyardo. Kang Bakmi, tolong nih Kang Bakmi nih nyanyi. Dia mau kontol gua udah gulung di sini nih. Terus. Mulyardo tuh nama gue typo sebenarnya. Nama gue Joshua Marcelos Mulyardo. Mestinya tuh Murialdo. Murial. Mestinya. Harusnya. Iya, nama Santo gitu. Oke. Terus jadi Mulyardo. Nah, gue pikir kalau gue mau jadi konglomerat harus ada nama konglomeratnya. Oh, nama belakang. Iya, Mulyardo gitu. Apa Halim? Mulia. Iya, Mulyardo Mulia. ini. Iya, Iya. mikirnya gitu. Udah, Kan hanya nama doang. ya udah, thank you udah datang ya. Enggak, Kita foto bareng. Udah cepetan. Kocak-kacak nih. Tapi ini tuh setupnya keren banget nih, berapa orang di sini? Kru total Heeh. 25 lah ada gitu kira-kira. 25. 25 sampai Atap Anda gocap.
Mana sekarang ada. Apa enggak kalau yang Panda hitung 20 orang memang. Karena yang dia 17 nih. Dia sendiri gede deh. Oh iya. enggak kalau rolling yang rollingan ya kalau di tengah rollingan adalah Total. Gocap. Cuma kalau yang in charge paling 23. 23 yang in charge. 23. 23 tuh ngapain aja ya? Makan, gabut, Ngopi. kerjanya nggak bener. Nah, kalau gabut ngapain digaji? Cat aja. Itu bentar lagi. Tapi kalau nggak ada 23 orang itu jalan ini. Ntar dulu nih. Jalan? Enggak. Enggak ya, enggak jalan. Enggak. Jalannya 1, 2, 3. Tuh udah sakit hati kan? Lu lihat, udah gremet-gremet giginya. Enggak emang begitu dia, emang begitu. Kenapa? Camu. Emang camu. Si Mase lu, tuh Mase. Gila lu. Gue nggak nyangka sih tapi ini kalian jadi gue maraton Satu ya? episode 1 lu. Iya. Satu sih. Tapi lu tau nggak kenapa maraton sukses? Karena episode 1 season 1 kita berdoa. Yang waktu itu kita doa. Iya. Karena kita berdoa. Iya buat gue isinya gue. Kita berdoa, kita tumbah Quran ke lu. Bisa menjadi pemimpin yang baik. Semoga bisa jadi berkat bagi banyak orang. Karyanya bisa diterima banyak orang, melimpah. Ada nih pasti ada nge-clip. Oh iya. Ini kan tukang tangan lu. Iya. Iya kan? Benar ada gua enggak ada waktu itu. Masih di rumah lu itu. Iya. Nanti berarti tutupnya harus pakai doa juga. Tapi season 2 dia enggak datang tapi yang ada ya. Nggak diundang. Kan Sibuk pion. dia marah tuh. Kita lagi sibuk. Lagi pion. Bukan nggak diundang, gua save the best for the last. Oh, bukan hari terakhir. Hah? Gua diundang. Tapi jujur, Hari terakhir lu ada plan mau ditutup kayak apa nih season 3? Ya nggak boleh tahu. Tapi ada plannya. Udah. Plannya dari ini. Keren, pasti keren. Gila. Pecah. Pasti keren. Lu pasti bawain lagu gitu kan. I was flying high in a small cage. Lu kesini. Enggak lu kesini bawa apa? She's the one. Yes, it is. Karena jangan langsung ke gua lah. Kita lengkapin dulu itu lagu sampai selesai. Udah, lu bawa apa enggak? Bentar, lu bawa apa sih? Kan lu itu request kita katanya mau sparring. Nah, Terus gua tadi udah bikin TikTok, udah ada yang anjing. Udah aman buat nonton. Udah aman lah. lu buat apa? Mau? Tapi emang gua nggak tahu kalau tamu maraton itu rahasia. Yuka versus Jot, Arab versus Brevi, Aloy versus Ibot. Itu stop komen. Gak usah dilawan-lawanin gitu. Lu waktu itu mau begitu. Lawan apa boxing? Lu tau gak gue mau kesini podcast ya? Lu tau gak sebenarnya gue mau kesini? Kenapa? Gak jawab, ntar aja di podcast. Pas jawab, gue sebenarnya mau tinju gitu. Iya, pengen. Iya. Lu kalau dia tinju mau lawan siapa menurut lu? Dianya. Muka lu tahu gitu. Kenapa di dalam lagi gitu? Menurut lu? Aduh, enggak tahu gua harus tanya dia aja. Gak ada. Harusnya sepadan. Yang sepadan menurut lu siapa? Lu sakit ya? Gak usah sebut nama, gak usah sebut nama. Gak usah sebut nama. Kena champagne ini. Harus tua. Umur sepadan. Lu sama Densu tuan mana sih? Ya Densu dong. Oh iya. Beda berapa tahun sih? 70. Enggak, gugus. Masa beda 70 tahun? Emang dia ini Masih baca sih. kaki kura-kura. Gila tapi ini gede banget gila ya. Si TP mana ya? Enggak tapi emang. Soriko. Sorry kok tuh apa? Oh lagi Soriko. Pijit. Oh, pijit. Massage. Ih enak banget mas. Tadi gua massage juga. Ih gua kangen banget tau sama Bang Niko. Lu nginep di kamar dia lu. Iya loh. Ih gua nginep di kamar lu. Kamar gue loh lu. Pagi-pagi gua diomelin Aloy. Lu kan ini. Oh di mobil ya? Oh di mobil. Lu kan itu bersediri ya itu. Bersediri ya? Maksudnya? Nangis. Iya ya. Lagi ngapain tuh gua ya? Udahlah. Masih bisa nggak buat ini? Tapi keren banget sih. Iya. Shocknya ya nggak tahu. Kagak. Gitu ya. Kagak. Oke, thank you. Gua juga gak mau. Tadi kasih lihat project 3 miliar. Gak mau ya. Mau lu project 3 miliar? Enggak nolak. Nggak nolak. Kita mah ambil ya. Tapi Dua aja kita ambil ya. dua. Satu oke satu. Tapi gue setiap ketemu Sales tuh sebenarnya ini bullshit lah ya. Terserah mau bilang bullshit apa segala, cuma gue penasaran banget. Kok lu
umur segini ya, anjing bisa bikin Beyond segini gitu tuh gimana ya? Pertanyaan serius lagi. Beneran anjing gue tuh, Gitu ya. gue nggak sanggup anjing. Gue di kepala gue sendiri gue kayak gue nggak bisa deh. Itu tuh kegedean anjing. Otaknya dari mana sih? Otak Iya, dari gede kayak banget, anjing. Dana White coy, Dana White. Dana White. Karena Selos itu literally disamain sama Dana White. Ya. Seperti orang Dana White, UFC. Dana White, Gimana ya? iya. Sebenarnya? Serius cok, gue tuh sekagum itu sama Iya, bener. lu dan Otak bisnisnya gila. Beyond. Gue how on earth, gue selalu bahas sama Cynthia, kok nih orang bisa ya sini? Pinter deh. Tapi Maksud itu- umur ya, umur, aduh kok bisa gitu, kok hebat. Ini jadi lu nanya kunci sukses ya? Ya. Beyond, Beyond. selain Kenapa lu passion buat ya, Beyond? Kenapa? karena harus passion kan? Iya. Ini jawaban serius ya, itu jawaban bercanda ya. Kalau serius tuh orang selalu bilang, lu tuh sukses karena lu ganteng, lu sukses tuh karena lu pinter gitu. Lu sukses tuh sebenarnya kuncinya Tuhan gitu. Dan Tuhan Yesus. Ayo kita tumpang tangan lagi. Tapi beneran, nih gue cerita Beyond 1. Gue cerita Beyond 1. Komentatornya gua tuh. Komentatornya gua tuh. WS sama Dia marah, sama dia marah Mesa. karena komentatornya mabuk katanya. Tapi Komentatornya WS ya. jujuran itu gua bener-bener kan bertiga. Tapi itu komentator gak ada yang bener sih. Andika sama Mesa pernah lo one part lo, ngerti lo. Tapi Ya, kenapa ya nggak? Ini ada yang dikoreksi gak? Coba. jadi gini janjian, dua-duanya ridersnya minuman. Yang satu minta whisky, yang satu minta amer. Segitu. Tapi 8 botol. Siapa umur 8 botol? Iya kan? Kata gua, gelonggongan nih. Iya kan? Nah, baru match pertama. Jadi kita nggak ada yang nyangka bahwa streamnya tuh bakal sebanyak itulah. Masa sih? Pas pertama kali Beyond stream, Beyond 1 Lu mana? gak nyangka? Jadi gua Pertama banget soalnya. Pertama banget. Dulu Pilot tuh gua project. kalau sportainment ya, ini kita ngomongin sportainment kan ada Vindes, Pasti. ya kan? Vindes ya. tuh paling gede tuh waktu Sport itu. ya. Biar ke Dia main bulu tangkis kan? sama dulunya. Ya. Bulu tangkis 300-an berapa ribu gitu. Jadi gua waktu itu bilang dalam hati gua targetnya pas lagi main match Paris lawan KJ, gue target gue picking di 300.000 tuh udah gak apa-apa deh gitu. Karena waktu itu gue tuh gue bikin hari Kamis. Terus abis itu Timnas Day. Indonesia lawan Palestina. Oh, ada tanding bola juga hari itu. Tanding bola, terus peresmian Jokowi datang lah waktu itu. Jokowi masih presiden tuh. Datang meresmikan satu stadion gitu. Jadi gue pikir, gue nggak ini. Karena pasti kebagi dua dan gratis juga waktu itu Timnas Day. Terus gue pikir ini main match 300.000 lah gitu. Terus gue bawa doa dong, terus gue pikir Tuhan mau kasih apa, Tuhan kasih lah gitu. Baru mulai stream nih, countdown, 375.000. Belum masuk fighter gue, itu masih gue, WS sama Bang M. 370.000 kata gue. Ini kayak dapat kayak punya kredit gitu. Gua Nah, kata dia pertama. yang anjingnya sebenarnya pada kasih tahu. waktu itu sebelum stream semua nih Bang WS sama M bilang gini, kalau fighternya jelek gue bacot-bacotin anjing, pasti nggak jelas nih 370.000, diem semua anjing, bingung mau ngomong apa, ya dia memukul. Ya lumayan ya, Teknikal, langsung teknikal. gitu. Terus tiba-tiba masuk, kan waktu itu cuman 5 match gue ingat. Cuma 5 match, match ketiga tuh udah 670.000. Oke, anjing. 670.000 terus streamnya. Itu gila banget, terus gue, wah itu gue komentator gue cuma 670.000 orang di rumah menonton, saudara-saudara gitu-gitu. Terus tiba-tiba sebelum walk in main match, selesai match terakhir tuh main match 600 picking di 700. Mereka selesai fight, gue pikir ngedip dong. 900.000. Gokil. Beyond 1 tuh ya. Iya, 900.000. Tapi kontroversi gak itu matchnya? Enggak lah. kan? Enggak. Aman kan? Aman itu. Aman. Terus gila. Paris masuk, terus KJ masuk. Ronde pertama doang tuh. 1,1 terus 1,2. Set.
anjing itu gila banget tuh. Terus dari situ gue bilang ini nggak mungkin hasil kerja keras gue, ini Tuhan punya angka, gue bilang gitu. Dan kan seminggu setelah itu kan masa-masanya orang bersombong diri dong. Ya. Screenshot, live stream, terus ya gitu-gitulah. Ya, average duration berapa? Iya, average duration Peak berapa comment apa gitu. Nah di situ tuh gue nggak bisa, karena momen itu tuh gue nggak boleh main sosial media adalah. Oke. Pokoknya gue di karantina gue nggak boleh main sosial media. Terus udah gitu live stream gue di copyrightin. Oke. Terus di copyrightin yang buat streamnya itu harus diturunin dulu. Nah di situ gue mikir, oh ini emang bener-bener Tuhan yang kasih ini angka dan gue sama sekali nggak boleh ngeklaim itu. Oke. Dalam waktu 3 minggu tuh gue bawa seperangkat alat tinju sama meja pijit buat ala yang kecetit. Gitu. Ya nanti guys gelut gitu. Ini gelut ini. Iya. Ayo lah, boleh lah, seru lah. Nah, Niko belajar tuh. ngobrol dulu baru masuk. Ngobrol dulu. Viewer 300.000 kita adu Aloy lawan Reza Arab perebutan tahta Naruto. Siapakah King AAA? Real King, the real Apakah King. AAA antek-antek Arab atau AA antek-antek Aloy? Seperti yang gue bilang langsung gua udah ngalah gua. Pukul bang. Tapi kita semua sayang Yeja Ayam. Sayang. Menurut lo orang kenapa Bion? Balik lagi, kenapa Bion bisa semeledak itu? Kalau menurut gue ya, karena dia loud banget. Apa sih? Ekspresif, loud di sosial media. Dia bangga sama acaranya. Dia bangga. Dia orang merasa dan melihat kalau dia merasa memiliki acara itu gitu. Makanya bisa semeledak itu gitu. Dan terus kan selama lu biar kan ada beberapa misalnya kayak ada kesalahan yang lu lakukan terus lu membuat evaluasi dan koreksi di situ kan. Itu yang juga bikin orang juga oke walaupun ini acara baru tapi oke lu mau evaluasi, lu mau jadi lebih baik lagi dan mungkin pada saat itu kan juga jenis tontonan seperti Bion itu kan nggak banyak gitu loh. Dan itu kan juga kayak seru lah namanya pukul-pukulan orang pengen nonton, pengen lihat gitu dan dikemas dengan baik aja. Kenapa lo nggak buatnya kayak MMA atau kenapa harus boxing doang? MMA gue capture One Pride MMA, gue Oh, ya. gak mau overlapping sama sekali. kalau Jadi One memang gue udah tahu itu ranahnya One Pride lah. Terus apa ya? Tapi kalau dibilang karena kepemilikan dan lain-lain, menurut gue masih banyak star power yang menurut gue lebih pantas dapat angka itu. Enggak. Iya, Lu cok. masih ada Deddy Corbuzier, dia masih bisa lanjutin. Tapi dia nggak buat. Kenapa lu nggak buat? Hah? Kan itu ranah lu berarti. Kayak bisa lu buat sebelum dia orang buat. Kayak ada chance-nya gitu loh untuk buat. Mereka kan run bikin. Superstar. Tapi maksud gue, menurut gue itu mestinya angkanya mereka karena kan mereka udah Menurut well established. Itu kan POV lu. POV lu tapi enggak dari gua mah. Lu jauh. Iyalah. Beda dong. Bion mah udah di internasional bro, di Indonesia lah. Bion Combat bro. Apa yang lu lihat kan beda sama apa yang Iya, orang lihat. lihat toh. Kalau menurut gua ya, dari semua judul-judul kita nonton acara combat sport, Sales tuh Bion tuh paling berhasil untuk diam dulu kalau gua hajar lo ya. Sales tuh paling berhasil untuk ngebikin orang tuh jadi mau peduli sama fighternya gitu. Betul. Di brandingnya itu menurut gue bagus banget gitu. Itu juga. Ya walaupun bukan nama-nama selebgram, influencer gitu emang beneran fighter, tapi di brandingnya itu beneran sebagus itu sampai orang tuh mau peduli sama fightnya gitu. Tapi gue itu nggak branding. Salah kalau orang bilang gue branding. Kalau branding kan gue pilihin brandnya. Lu gini ya, lu gitu ya gitu. Maksudnya kata branding ya. Kalau gue ngerasanya gue tuh mengamplify. Karena everybody is unique menurut gue. Jadi sebenarnya banyak fighter-fighter yang menurut gue bukan tipe orang yang orang sukain gitu loh. Misal contoh ya, buat gua apa yang Marapto lakukan ini adalah amplifying kalian semua punya personality. Aloy dari dulu udah begitu. Dari dulu. Iya, Bang Niko dari dulu udah begitu, gua kenal. Bangsat. Bang Gir dari dulu begini, emang full Iya. service. Bener. Ini orang-orang yang gua kenal sebelumnya ya. Jadi
buat gua tugas gua tuh amplifying sebenarnya. Mereka tuh punya pesonanya mereka sendiri. Either yang mereka drill, either yang mereka unlock setelah fight. Tapi platform gua rasa Tuhan bikin itu jadi platform yang tepat. Gitu. Jadi menurut gua karena gimana ya? Gua nggak ngerasa gua try hard ke arah sana. Sorry gue nanya, Gua Bion ini gue tanya kayak bawanya ke ranah boxing doang atau bakal masuk Ya. masih yang beda? Make sense. Kan sekarang kan gue ada boxing dan kick striking kan. Ya. Kick striking ini kan rules yang gue bikin sendiri. Kalau gue pribadi sekarang gue lagi meng-establishing si kick striking ini supaya. What the hell is kick Striking. Jadi Apa kan, itu? Apa itu? jadi gini, contohnya ya, dulu tuh belum ada namanya MMA sebelum UFC ngadu-ngaduin orang karate sama orang jujitsu, orang judo sama orang boxing gitu-gitu. Jadi dulu bahkan belum ada namanya. Sampai akhirnya ada Pride FC di Jepang yang bikin rule setnya itu lebih jelas lah. Oke. Pride FC namanya. Terus UFC dulu dibilangnya tuh human cockfighting. Human cock. Iya, jadi kayak sabung ayam orang, sabung orang, human cockfighting. Misal turnamen coy. Kayak Street Iya, Fighter gitu satu lah. hari. Itu lu tanding sama berapa orang, bukan kayak sekali fight Di selesai. satu hari yang sama langsung kelar gitu. Tanding turnamen. Yang kalah harus nyerah atau KO. Harus nyerah atau Gak ada pilihan. Nah, jadi waktu itu tuh sempat ada problemnya, mereka aturannya tuh udah sampai anjir, ini fight-nya ada yang satu ronde. Kan itu berarti satu ronde doang. Sampai 9 menit, Iya, 10 menit bener-bener. orang bosen. Akhirnya diregulate sama Dana White itu dia pergi ke temennya yang punya kasino namanya Fertitta Brothers. Oh, yang Dia kemudian. dia nonton UFC juga lah. Dibeli terus dia urus ke Nevada Athletic Commission. Dia bikin ruset MMA yang versi Amerika. Terus apa namanya, the star is aligning lah buat gue ya gitu ya. Pride FC itu di run sama mafia di Jepang, Yakuza. Nah, Ini sorry. Ini valid. valid. Jadi kalau mau dicari di Wikipedia apa di ChatGPT, Google mana kayak gitu. iya. Faktanya. Jadi Pride FC di run sama Yakuza disuruh tutup sama pemerintah Jepang. Akhirnya dijual ke UFC, dibeli sama Fertitta Brothers. Itu pun belum cuan tuh. Gitu. Jadi pemain-pemain Pride FC semua pindah ke UFC. UFC jadi satu-satunya tempat Badan. orang nonton lah. Sarana. Iya. Sorry Los, gue nanya nih. Liga yang paling established. Gue nanya, lu sebagai promotor, tapi kenapa lu tanding juga di situ? Apa pembuktian diri lu? Jujur, mestinya Beyond 2 itu mestinya Randy KJ Oke. main fight-nya. Oke, Kickboxing. Randy sama KJ ya. Iya, mestinya. Akhirnya itu terjadi Beyond 3 ya? Akhirnya terjadi Beyond 3. Terus udah nggak ada main fight, Erlangs nantang gua, terus gua pikir ya udahlah gitu. Terus menurut gua kalau misalkan gua fight setelah itu juga kayaknya udah nggak bisa seiring berjalannya makin gede. Gitu. Jadi gua bilang ini kalau memang gua jadi fight, ya udah ini biar jadi fight gua lah, Erlang dah gitu. Tapi lu mau ada fight lagi gak? Atau enggak? Udah Nggak cukup bisa di situ sih. aja? Nggak bisa dan udah nggak direstuin juga gua. Oh, oke. Gitu. Fokus udah bukan sebagai fighter. Iya. Promotor aja lah ya. Ada promotor karena nggak gampang. Tahun ini gue 6 acara, 3 matches, 3 showbiz itu. Tapi gue kudos ya nih buat semua tim-tim gue yang nonton. Buat gue tim gue oke sih, kacau karena badainya di luar tuh luar biasa banget. Gue bersyukur pun ada perpecahan itu tidak terjadi di tim gue gitu. Kalau tim gue, karena tim gue bener-bener tim kecil. Isinya tuh 34 orang. Itu tuh benar-benar satu orang satu sektor sendiri gitu. Jadi kalau ditanya How you run it? gua, Iya. How you lead it? Kayak ada nggak ruginya di kayak lu buka pertama kali kan buka gede banget tuh. Beyond 1 Iya, Beyond 1 tuh. 800 juta. Nah, itu balik modal nggak atau enggak tuh? Balik modalnya Beyond 3. Oh, berarti itu masih Beyond 2 gua untung 6 juta. Oke. Iya. Yang lu pakai masak kan? Untung tapi 6 juta. Untung, apa apa? Terus evaluasi beli kue basah habis. Iya juga. 6 juta. Beli kue basah habis. Iya 6 juta habis Gitu. 6 juta. Terus ya udah di Beyond 3 tuh gua pay per view pertama kali di Asia tuh. Gitu. Jepang ada Jepang sih. Jepang udah duluan cuman mereka tuh nggak jadiin main
main bisnis model lah, karena di Jepang tuh arena gede-gede kan. Iya. Ada Ariake Arena, ada Tokyo Dome. Itu tuh yang nonton bisa sampai 50.000 orang. Jadi lu bayangin nih, misalkan 142.000 nih. 42.000 nonton lu keliling. Anjir. Live gitu ya. Live gede banget. Nonton duduk. Gila sih. Jepang tuh menurut gue Jepang sama Thailand tuh whole different level lah. Mereka punya dunianya sendiri. Tapi lu jadi itu sebagai kiblat juga berarti kan. Referensi atau kayak ingin seperti itu pasti kan. Gue ya kalau dibilang pengennya, gue pengennya ya jadi internasional sih. Jadi one day misalkan gue pengen punya fighter Jepang. Gue bikin acara di Tokyo Dome. Pengen gue itu impian, itu bukan impian. Udah masuk plan. Gamenya ke sana. Iya, tapi ini gue mulai dulu di Malaysia nih 25 April. Gue Oke. bikin di arena di Malaysia. Ini deg-degan juga gue, cuman untungnya diterima dengan baik banget sih. Tapi di Malaysianya sendiri ada gak acara seperti yang sejenis? Sekarang banyak. Menurut gue ada satu hal yang paling jenius di Malaysia. Ini WKBS Malaysia ya. KBS. KBS itu kemenporanya Iya, mereka. Oke. Jadi mereka itu buat promotor-promotor swasta disupport, dikasih Oke. sponsorship. Oke. Itu di luar sama misalkan kayak turisme Malaysia dan lain segala macam. Itu jadi sebelum Beyond yang terdaftar itu tuh, ini gua nggak, ya ini for your information aja lah ya, seberapa W-nya KBS. Sebelum Beyond tuh ada 15 acara terdaftar. Yang seperti Beyond kira-kira. Acara combat sport lah, Combat sport, oke. dengan lini yang berbeda-beda. Terus setelah Beyond kemarin ngerambah ke Malaysia dari Beyond 4 gitu-gitu kan. Sekarang tercatat bulan apa nih sekarang? Maret. Dia dari Januari sampai Desember punya 80 event terdaftar yang disponsorin. 80 setahun. Anjing. Dari Kemenporanya berarti Iya. dari pemerintah gitu ya. Datang coy ke Menpora, datang coy ke Beyond. Oh iya. Enggak, ini yang Nah, Malaysia. Malaysia. Yang Malaysia, ya gue nggak tahu ya. Kalau misalkan mereka bisa datang ya gue respect banget lah. Oke. Nggak jadi. Dan lu salah satu dari Oh enggak, belum. Karena gue Oh. bukan orang Malaysia. Itu yang didukung tuh yang orang Malaysia asli. oke. Gitu. Gue tamu, gue internasional. Swasta banget berarti ibaratnya ya. Iya, gue swasta. Gue support juga di sono. gue disupport as in inilah administrasi lah. Karena kan gue sebagai pendatang harus jelas kan. Iya. Gue nggak Diisi. bikin Beda apa bedanya? tapi kerennya mereka Bedanya. welcome banget. Regulasi di Indonesia sama di Malaysia tuh bedanya apa tuh regulasinya? Regulasinya. Iya, kayak yang Kalau gue langsung ke sekarang. kementerian sih. Untuk bikin event ya Iya, maksudnya. bikin event. Kalau gue langsung ke kementerian sih. Tapi kayaknya di Indonesia semua udah lewat kementerian semua deh. Oh, pasti sih. Oke. Dan mereka support. Support. Welcome. Malaysia apa? Support. Iya, Malaysia. Support penontonnya lebih gila lagi. Gue di Indonesia nih, tapi emang gue ganti tiketing platform juga sih. Jadi di tiketing platform gue dulu gue rekor itu sekali jual tiket 4.900 itu Jing. 27 detik ya? Fuck, 27 detik. 4.900 tiket. Belum. Di Malaysia gue buka 1 detik. Ini Anjing, Beyond habis 7 tuh. nih, Iya, Beyond 7 ini. 1 detik. Oke. Abis. What the fuck? Abis. baru buka? 1 detik. Dep, habis. Abis. Berapa tiket? 4.900. Oh enggak, kalau di Malaysia 3.800. Gokil, gokil. Mereka 3.800 salah satu bukan kekurangan ya, ini kan more to improve. Mereka kan tata kotanya masih bisa dibangun bangunan gede lagi kan. Buat gue Malaysia cuman kurang arena-arena yang selevel tenis indoor sih. Space, Oh, berarti oke. space ya. Ya, jadi dia itu punya yang segede Indonesia Arena namanya Axiata Arena. Terus turun namanya tuh Titi Wangsa. Itu kayak gor gitulah. Berarti kapasitasnya lebih kecil sebenarnya. Dia Gua nggak kayak ini- bukan kota tenis indoor kan space-nya bisa besar. Gue sewa tempat buat konferensi meja bundarnya di Malaysia. Jadi nggak pernah ada acara sport. Namanya PWTC, Putra World Trade Center. Gitu. Terus soal kick striking tadi lo saya belum kelar. Kick striking ini berarti lo bikin sendiri rules-nya. Iya. Asosiasinya gimana? Asosiasinya ada namanya UCC, Uni Combat Council. Gitu tuh gue dibantu sama Kemenpora, Pak Dito. Gue waktu itu masih Pak Dito. Ini tapi diterusin juga sama Pak Erik, disupport terus juga. UCC ini gue founder, gue bukan ini operasional tapi gue di situ bikin rule set namanya kick striking. Jadi gini kan ada kickboxing, ada Muay Thai gitu-gitu kan. Nah, gue bikin rule set yang kayak MMA. Dulu MMA itu kan Kok bisa ya? sebenarnya ada rule set yang serupa. Namanya Sanda. Itu dari Cina. Oke. Ada Russian Sambo. Tapi MMA dibikin itu buat gabungin semuanya tuh.
Sama Ya. juga kick striking ini jadi ada kelebihan dan keterbatasan untuk masing-masing martial arts yang bikin mereka tuh harus ada sedikit adjusting dulu. Terus gue nanya, kenapa sekarang orang lebih cenderung kayak maunya ke boxing daripada kayak tarung kayak mixed martial arts? Kenapa orang lebih seringnya kayak maunya ke boxing gitu loh? Kalau menurut gua buat orang awam, boxing kan teorinya ya belajarnya 2 tangan. Udah 2 aja Entertain gitu. atau Nggak, kalau buat entertain terus kan yang di-push banget dulu YouTube boxing KSI Logan Paul, Jake Paul kan boxing. Kalau menurut gua lebih ke sana aja sih. Oh, oke. Gitu. Kalau MMA kan terlalu dalam Ya rusetnya. orang harus nontonnya ngantuk kayak Khabib lawan McGregor kayak anjing ngantuk banget coy. Orang nontonnya kayak peluk-pelukan gitu loh segala Nah, macam. besok nontonnya tidur siang dulu. Kira mau dikasihin. Ngantuk. Enggak lah, tapi kalau misalkan lu suka yang full striking, lu nonton kick striking itu seru banget. Oh, oke. Jadi sekarang tuh kan banyak yang nyebrang dari Muay Thai, nyebrang dari Taekwondo, nyebrang dari Wushu Sanda, nyebrang dari Asian Sambo apa? dari kickboxing. Itu tuh ke kick striking. Mereka bikin. Jadi kalau misalkan di kick striking itu kurang lebih ada rule set profesional kickboxing namanya K1. Oke, Wan tahu. Wah, gila Nah. tuh. Isinya gila-gila. Nah, jadi kurang lebih mirip. Ya udah, kasih itu aja sih. Lanjut. Isinya gila-gila terus. Kurang lebih mirip. Mirip. Tapi gue sekarang ada elbow. Oh, bisa elbow. Bisa elbow. Oke. Nih lu mau lihat gak? Udah Apa? ada. Coba. Sekarang tuh Di film bisa elbow. Kenapa Maksudnya gimana? nih, jadi misalkan kita cari ya, udah mulai ada the art of kick striking gitu-gitulah.